Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari mata kuliah Ilmu Asbabul Wurud akan mempresentasikan hadis nomor 37, 38, dan 39 dalam kitab Al-Luma fi Asbab Al-Hadis. Hadis ke-37. Qala haddatsana Abdur Rabbih ibnu Khalid An-Numair Abu Mughallis qala haddatsana Hudail ibnu Sulaiman qala haddatsana Musa ibnu Uqbah qala haddatsana Ishaq ibnu Yahya ibnu Walid an Ubadah ibnu Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la dororo wala diroro, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Rabbih bin Khalid An-Numairi Abu Al-Mughallis berkata, telah menceritakan kepada kami Fudail bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yahya bin Al-Walid dari Ubadah bin As-Samit berkata, Rasulullah SAW memutuskan bahwa tidak boleh berbuat mudarat dan hal yang menimbulkan mudarat. Pada hadis yang lain yang serupa, qala haddatsana Abdur Razzaq akhbarana Ma'mar ibnu Jabir an Ikrimah an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la dororo wa la diroro. Telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq telah mengkabarkan kepada kami Ma'mar dari Jabir dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membalas bahaya dengannya dengan bahaya yang serupa. Kemudian tahris hadis yang pertama terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah dalam bahasan hukum-hukum bab seseorang yang membangun bangunan di lokasi miliknya, nomor 2331 dan nomor 2340 dalam Maktabu Al-Ma'rifah Riyadh. Hadis kedua terdapat dalam kitab Musnad Ahmad dalam bahasan Musnad Bani Hashim bab awal Musnad Abdullah bin Abbas nomor 2719. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam bahasan hukum-hukum bab seorang yang membangun atau bangunan di lokasi miliknya, nomor hadis 2332, juga dilansir oleh Malik dalam bahasan Al-Aqdiyah bab Al-Qadha fi Ar-Rizqi. Kemudian asbabul wurud dari hadis di atas diriwayatkan dari Abdur Razzaq dalam kitab Al-Musnad berkata, Ibnu At-Tirmidzi mengabarkan kepada kami dari Hajjaj bin To'ah, Abu Ja'far mengabarkan kepadaku bahwa ada sebuah kebun kurma yang menjadi milik bersama di antara dua orang. Lalu keduanya mengajukan gugatan kepada Rasulullah SAW terkait kebun tersebut. Salah satunya berkata, aku akan membelah kebun itu menjadi setengah-setengah antara aku dan kau. Nabi lantas bersabda, tidak boleh melakukan mudarat dalam Islam. Kemudian secara hadis dari hadis di atas, pengertian ad-doror dan ad-dirar, para ulama berbeda pendapat tentang adakah perbedaan makna antara kata ad-doror dan ad-dirar. Di antara mereka ada yang mengatakan makna kedua kata tersebut sama atau diucapkan dua kali untuk menguatkan. Namun pendapat yang terkenal yaitu antara kedua kata tersebut terdapat perbedaan makna. Doror yaitu bahaya, antara lain yaitu lawan dari manfaat. Makna hadis tersebut tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh menimbulkan mudarat atau bahaya tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat. Ada juga yang mengatakan doror ialah memudaratkan orang lain yang tidak pernah melakukan hal yang sama padanya, sedang diror ialah membuat mudarat terhadap orang lain yang pernah melakukan hal yang sama padanya atau membalas dengan cara yang tidak diperbolehkan. Hadis ini menjelaskan kaidah la dororo wa la diroro yang telah dibakukan ulama. Para ahli fikih mengkiaskan
semua perkara-perkara yang berbahaya dengan kaidah ini, terutama masalah-masalah kontemporer yang tidak ada pada zaman Nabi SAW, misalnya narkoba dan rokok. Keduanya dihukumi haram karena masuk dalam kaidah ini, sebab hal tersebut berbahaya dan membahayakan orang lain. Dan masih banyak contoh yang lain yang dapat diambil dari kaidah ini. Kemudian contoh dari la dororo, yaitu seseorang merokok atau mengonsumsi narkoba, orang ini berarti telah berbuat doror atau bahaya atau kerugian terhadap dirinya. Oleh karena itu, ia wajib dicegah, dia wajib berhenti dari tindakannya itu karena ia telah menzolimi dirinya sendiri dan membahayakan orang lain. Contoh wala diroro, seseorang mengkhianati atau menipu kita, maka untuk mengamalkan potongan hadis itu, kita tidak boleh membalasnya dengan menipu atau mengkhianatinya. Kemudian tarjih, tanya jawab agama. Perintah maupun larangan dalam Islam memiliki tujuan yang sangat prinsip dan mendasar guna menjaga 5 kebutuhan mendasar manusia. Kelima kebutuhan pokok manusia ini lebih dikenal dengan maqasid al-khamsah, 5 sasaran hukum Islam, yaitu menjaga nyawa atau hifdzun nas, menjaga akal, hifdzul akal, menjaga harta, hifdzul amal, menjaga keturunan, hifdzul nasl, dan menjaga agama, hifdzuddin. Maka barometer untuk mengukur dan menjadi acuan apakah satu usaha, bisnis, atau segala usaha yang dijalankan oleh seseorang memiliki unsur yang membahayakan atau doror tentu mengacu kepada maqasid al-khamsah atau 5 sasaran hukum di atas. Adapun ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW menjelaskan tentang persoalan di antara lain adalah surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta di antara kamu sekalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW menetapkan tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh pula membalas kemudaratan. Kemudian hadis yang ke-38. Haddatsana Abu Bakar ibni Abi Saibah qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Yunus ibnu Abi Ishaq an Abi Hamzah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bajan nabat rajulin indahu ta'amun fi wa'ain adhulu yadahu fihi faqala la'allaka wasatta an wasana falaysa minna, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Su'aibah berkata telah menceritakan kepada kami, Abu Nuaim berkata telah menceritakan kepada kami, Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Dawud dari Abu Al-Hamrah, ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW melewati warung seseorang yang mempunyai makanan dan dalam bejana. Beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana itu, lalu beliau bersabda, kenapa kamu menipu? Barang siapa yang menipu maka dia bukan golongan kami. Tahris hadis dari hadis di atas. Hadis ini terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah dalam bahasan at-tijarah atau perdagangan bab an-nahyu al-washi, larangan untuk berlaku khianat. Nomor hadis 2216 versi Al-Alamiyah dan 2225 versi Maktab Al-Ma'rifah Riyad. Hadis ini juga meriwayatkan bagian dari hadis Muslim dalam bahasan Al-Imam bab Al-Ghusyan falaisa minna. Kemudian asbabul wurud diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki yang menjual makanan. Kemudian beliau bertanya kepadanya,
Ya, bagaimana caramu menjual? Orang itu tersebut memberitahu beliau cara ia menjual barang. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah, masukkanlah tanganmu ke dalam makanan tersebut. Beliau pun memasukkan tangannya ke dalamnya, dan ternyata makanan tersebut basah sehingga Rasulullah SAW bersabda, bukan dari golongan kami orang yang menipu kami. Kemudian diriwayatkan oleh Nu'aim dan Ibnu An-Najjar dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW melewati pasar Madinah di depan dagangan makanan yang membuat beliau takjub, lalu beliau mengeluarkan makanan yang tidak seperti yang tampak sehingga Rasulullah SAW kesal terhadap penjual makanan tersebut. Kemudian beliau berseru, wahai kaum muslimin, tidak ada penipuan di antara kaum muslimin. Barang siapa yang menipu, maka ia bukan golongan kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Khairul Umam. Melanjutkan pembahasan hadis nomor 38, syarah hadis. Kata ghosh berarti menipu atau curang. Kata ini bermakna sangat umum, sehingga meliputi segala bentuk penipuan atau kecurangan dalam akad jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, gadai, atau muamalah lainnya. Syarih berkata, hadis man ghoshana falaysa minna menunjukkan haramnya menyembunyikan cacat dan wajibnya menerangkan cacat itu kepada pembeli. Perkataan maka dia bukan termasuk dari golongan kami menunjukkan haramnya menipu dan itu telah menjadi ijma ulama. Syekh Abdullah Al-Fauzan berkata, pengelabuan atau akal-akalan pada sesuatu yang telah Allah haramkan menyebabkan murka dan laknat Allah. Orang yang melakukan akal-akalan itu berdosa disebabkan karena melakukan tipu daya terhadap Allah Ta'ala. Orang seperti ini telah menyerupai orang Yahudi yang terkena murka Allah. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Telah banyak betul akal-akalan di zaman ini, lebih-lebih dalam masalah jual beli. Itu bisa terjadi karena lemahnya iman dan kurangnya rasa takut pada Allah, juga karena meremehkan hukum syariat. Ini pun disebabkan karena sudah terfitnah dengan dunia. Kemudian hadis yang nomor 39. Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an-Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimar hatta yabdu wa salahuha nahal bai wal mubta' telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan hingga sampai buah itu telah nampak jadinya. Beliau melarang untuk penjual dan pembeli. Lalu hadis berikutnya, haddatsana Abu Quraib Muhammad bin al-Ala, haddatsana Muhammad bin Fudail an abihi an ibni Abi Nu'mi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabta'u ath-thimar hatta yabdu salahuha. Yang artinya telah menceritakan kepadaku Abu Quraib Muhammad bin al-A'la telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudail dari ayahnya dari Ibnu Abi Nu'm dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian membeli buah-buahan hingga nampak matangnya. Takhrij hadis. Hadis pertama terdapat dalam Sahih Bukhari dalam bahasan Al-Buyu' bab ba'i ath-thimar qabla an yabdu salahuha nomor 2194 dan nomor 2194 dalam Fathul Bari juga. Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam bahasan Al-Buyu' bab an-nahyu ath-thamar qabla an yabdu salahuha dengan nomor hadis 2834 dan nomor 3840 dalam syarah Sahih Muslim. Juga oleh Sunan Abu Dawud dalam bahasan Al-Buyu' wal Ijarat bab ath-thimar qabla ayyab dusalahuha nomor 3367. Hadis kedua terdapat dalam kitab Sahih Muslim dalam bahasan Al-Buyu' bab an-nahyu ath-thamar qabla ayyab dusalahuha nomor hadis 2834 dan nomor 3852 dalam syarah Sahih Muslim.
Asbabul wurud hadis ini adalah diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bukhari dari Zaid bin Sabit. Ia berkata, pada waktu Rasulullah SAW sampai di Madinah, kami menjual buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya. Rasulullah lantas mendengar perselisihan sehingga beliau bertanya, ada apa ini? Seseorang menjawab, mereka membeli buah, lalu mereka mengatakan buah kami rusak dan busuk. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian melakukan jual beli buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya. Kemudian para hadis, para ulama berbeda pendapat mengenai makna kalimat hingga tampak masak. Apakah yang dimaksud adalah buah-buahan secara umum, sehingga apabila didapati buah yang telah masak pada suatu kebun dalam suatu negeri, maka buah di seluruh negeri itu boleh dijual meski belum tampak masak. Atau yang dimaksud adalah buah di setiap kebun, setiap jenis buah atau setiap pohon. Dalam hal ini, ada sejumlah pendapat. Yang pertama adalah pendapat Al-Lais. Pendapat ini juga tercantum dalam mazhab Maliki, tetapi disyaratkan bahwa masaknya buah tersebut hampir bersamaan. Yang kedua adalah pendapat Imam Ahmad. Lalu, darinya dinukil pula perkataan seperti pendapat yang keempat. Sedangkan pendapat yang ketiga adalah pendapat para ulama mazhab Syafi'i. Pendapat ini mungkin didasarkan pada penggunaan redaksi hingga tampak membaik. Sebab yang demikian itu menunjukkan cukup dengan adanya tanda-tanda kematangan tanpa harus matang secara sempurna. Dari sini dapat disimpulkan tentang bolehnya menjual buah yang masak sebagiannya atau masak pada sebagian pohon jika maksud yang diinginkan telah tercapai, yaitu terhindar dari penyakit. Kalau bukan karena maksud ini, maka penamaan buah-buah itu telah masak tidak dapat diterima apabila yang masak hanya sebagiannya. Sebab hal ini menyalahi makna sebenarnya dari kalimat tersebut. Di samping itu, apabila kita mengatakan bahwa buah-buahan dapat dijual jika semuanya masak, maka hal ini akan berakibat rusaknya sebagian atau kebanyakan buah. Sebab Allah telah menganugerahkan bahwa buah-buahan tidak masak secara serentak agar waktu panen dapat berlangsung lama. Adapun hukum-hukum yang bisa diambil dalam hadis ini adalah antara lain adalah apabila buah-buahan dijual sebelum terlihat tanda-tanda matangnya dengan syarat memetiknya, maka jual beli tersebut sah berdasarkan ijma'. Para sahabat kami berpendapat bila penjual mensyaratkan memetiknya namun pembeli tidak memetiknya, maka jual beli tetap sah dan penjual diharuskan memetiknya. Jika kedua belah pihak sepakat untuk tetap membiarkannya di pohon, maka hal itu diperbolehkan. Namun jika penjual menjualnya dengan syarat membiarkannya di pohon, maka igol beli tidak sah menurut ijma'. Sebab barangkali buah-buahan menjadi rusak sebelum masa memanennya. Sehingga penjual telah memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. Sebagaimana disebutkan di dalam berbagai hadis, namun bila disyaratkan memetik buah, bahaya tersebut menjadi hilang. Adapun bila buah-buahan tersebut dijual setelah terlihat tanda matangnya, maka boleh menjualnya secara mutlak dengan syarat memetiknya ataupun dengan syarat membiarkannya tetap di pohon. Berdasarkan pemahaman dari hadis-hadis tersebut di atas, ditambah lagi sesuatu yang telah sampai pada batas tujuan berbeda dengan sesuatu sebelumnya jika bukan dari jenis yang sama. Di samping itu, karena biasanya buah-buahan yang telah terlihat tanda matang yang terbebas dari penyakit berbeda dengan sebelum terlihat bahwa ia telah matang. Apabila buah-buahan tersebut dijual dengan syarat membiarkan di pohon atau secara mutlak, maka penjual diharuskan tetap menyiraminya hingga masa memanen. Karena seperti itulah adat kebiasaan yang berlaku. Demikian mazhab kami, Imam Malik juga menyatakan demikian. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat wajib untuk memberlakukan syarat pemetikan. Wallahu a'lam. Yang dimaksud dalam perkataan beliau melarang penjual dan pembeli adalah larangan bagi penjual untuk mencegahnya agar tidak memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. Sedangkan larangan bagi pembeli bertujuan mencegah agar tidak menyia-nyiakan hartanya dan tidak membantu pembeli mengerjakan perbuatan yang batil. Di samping itu, larangan ini juga dapat menghindarkan perselisihan dan pertengkaran. Tarjih. Esensi yang terkandung dalam hadis tersebut terkait dengan berbagai bentuk usaha yang dijalankan secara tidak transparan dan penuh dengan ketidakpastian.
Tentu saja praktek-praktek bisnis atau berusaha semacam itu tidak hanya terjadi pada kurun waktu tertentu saja, namun hal tersebut dapat ditemukan di setiap kurun dan generasi. Salah satu jenis praktik jual beli yang banyak terjadi di tengah masyarakat dewasa ini dan memiliki banyak kesamaan dengan praktik jual beli terlarang sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas adalah jual beli dengan sistem ijon. Jual beli ijon yang dimaksudkan di sini adalah jual beli buah-buahan seperti padi dan lainnya yang masih hijau atau masih di atas pohonnya. Prakteknya, seorang pembeli membayar padi atau buah-buahan yang masih di atas pohonnya tersebut secara kontan jauh sebelum musim panen tiba, tanpa mengetahui secara pasti kuantitas dan kualitas barang yang akan didapatkannya nanti. Praktek jual beli seperti ini tentu akan membuka peluang terjadinya kerugian yang bisa menimpa salah satu dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Mungkin sekian presentasi dari kami. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.